Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Andrian dari 4SIC dari kelompok Ayam dan Lape. Perkenalkan, nama saya Hafiz Saputra dari kelas 4 SIC dari kelompok Ayam dan Lape. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahidul Akfa dari kelas 4 SIC kelompok Ayam dan Lape. Dalam era digital, pelanggan semakin mencari kenyamanan dan kecepatan dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk saat menikmati makanan, restoran mie menjadi pilihan karena mie adalah hidangan yang mudah disiapkan, terjangkau, dan digemari banyak orang. Dengan mengintegrasikan teknologi seperti pemesanan berbasis QR Code, restoran ini ingin memberikan pengalaman makan yang lebih praktis, di mana pelanggan dapat langsung memesan melalui ponsel. Tujuan dari Mie Cap Tugu yaitu memadukan cita rasa tradisional dengan teknologi modern untuk menciptakan pengalaman makan yang menarik serasa di rumah sendiri. Mendukung penggunaan bahan lokal yang segar untuk menjaga kualitas dan mendukung perekonomian petani setempat. Menggunakan data dari point of sale seperti pembelian dan kostumisasi menu pelanggan untuk analisis lebih lanjut untuk pemasaran, pengembangan, dan inovasi produk. Manfaatnya yaitu mengidentifikasi peluang pasar dan kebutuhan pelanggan, merancang strategi operasional berbasis teknologi yang efektif, memberikan keunggulan melalui inovasi dan kualitas layanan. Dalam perencanaannya, untuk analisis pasar, kami menargetkan pelanggan yaitu penggemar kuliner mie yang ingin merasakan pengalaman menarik dalam setiap kenyamanan yang kami tawarkan. Selanjutnya yaitu generasi milenial dan generasi Z yang lebih melek teknologi, terkhusus untuk keluarga muda dan juga pegawai kantoran. Selanjutnya, di sisi lain, kami juga menargetkan pelanggan di daerah perkotaan yang lumayan padat agar bisnis bisa lancar dengan lebih banyak target atau konsumen yang akan kami tawarkan. Untuk kompetisi pada bisnis ini, tentunya juga akan berkompetisi dengan restoran mie atau bisnis mie yang menyajikan mie dengan konsep teknologi yang lebih modern, seperti mie gacoan dan juga bakmi GM. Setelah kami teliti, bakmi GM juga melakukan atau menggunakan aspek teknologi untuk menyasar atau untuk efisiensi operasional dan juga efisiensi pemasaran dalam bisnisnya, yang mana bakmi GM melakukan sebuah inovasi sistem dalam bidang CRM, yang mana mereka melakukan atau mengolah data dari setiap pembelian pelanggan dari sistem mereka untuk dianalisis lebih lanjut, yang mana akan berguna nantinya untuk pemasaran bisnis ke depannya. Untuk tren teknologi, alasan kenapa kami memilih teknologi POS dan CRM karena sesuai dengan ide bisnis kami, itu ingin menciptakan kenyamanan makan serasa di rumah sendiri, yang mana dengan teknologi POS itu sendiri pelanggan dapat melakukan kustomisasi menu dengan sesuai keinginan mereka sendiri, namun tetap dengan adanya menu original yang kami tawarkan. Dan juga dari sisi pembelian, yang mana dengan pembelian dari sistem, kami akan melakukan analisis data, yang mana nantinya data tersebut juga akan kami gunakan untuk inovasi atau inovasi menu di bidang pemasaran dan juga hal-hal lainnya yang dapat membuat bisnis tumbuh dengan lebih baik. Layanan yang ditawarkan oleh Mie Cap Tugu yaitu sistem pemesanan berbasis barcode, memungkinkan pelanggan memesan langsung melalui smartphone dengan menu digital. Pemesanan terintegrasi dengan sistem POS untuk pencatatan otomatis dan efisiensi operasional, termasuk manajemen stok, bahan baku, fitur loyalitas, feedback pelanggan, dan analisis data mendukung inovasi layanan dan strategi bisnis. Arsitektur dan teknologi yang kami gunakan yaitu platform pemesanan, post integration, dan barcode. Dalam pengembangan produk ini, kami memiliki
4 fase, yaitu pada fase pertama selama 3 minggu kami melakukan pengumpulan data, dan pada fase kedua selama 4 minggu kami menjalankan sistem dari back-end-nya, dan fase ketiga dalam 2 minggu kami melakukan pengujian, dan fase keempat yang terakhir kami melakukan launching dan peluncuran aplikasi yang telah kami buat. Dalam penetapan harga, kami memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, harga berdasarkan nilai produk. Yang kedua, kompetitif di pasar. Dan yang ketiga, penetapan harga yang dinamis. Dalam analisis keuangan, kami merencanakan estimasi biaya dan pendapatan sebagai berikut. Kami membaginya dalam beberapa hal. Yang pertama itu ada investasi awal, termasuk di dalamnya yaitu perawatan awal dan juga biaya operasional pada bulan pertama. Peralatan awal itu seperti sistem yang akan dibuat, dekorasi tempat, furniture, dan juga peralatan dapur. Total dari peralatan awal yang kami lakukan, estimasi biayanya yaitu sekitar Rp33.500.000. Untuk biaya operasional, kami merencanakan atau menganalisis keuangan sebanyak Rp37.157.000. Ini termasuk di dalamnya sewa tempat dan juga gaji karyawan serta bahan baku pada bulan tersebut. Selanjutnya yaitu total investasi awal kami yaitu sebesar Rp70.457.000, termasuk di dalamnya peralatan awal dan juga biaya operasional pada bulan pertama. Untuk estimasi pendapatan kami selama 1 hari yaitu sebanyak Rp1.500.000, yang mana estimasinya sebanyak 50 porsi mie terjual dalam 1 hari dengan harga rata-rata sebanyak Rp30.000. Yang mana dalam hal tersebut tentunya pendapatan bulanannya itu tanpa hari libur kami menghitung sebanyak Rp45 juta, yang mana itu dikalikan 30 hari dengan Rp1.500.000. Untuk gambaran cash flow-nya itu sendiri, kami pada 1 bulan penuh yaitu sebanyak 30 hari dengan omset sebanyak Rp45 juta, yang mana keuntungan bersih yang kami dapatkan adalah sebanyak Rp7.843.000, yang mana hal ini didapatkan dari biaya operasional atau biaya pendapatan bulanan yang dikurangi oleh biaya operasional pada bulan tersebut. Untuk skema break-even point, kami menghitungnya dengan menggunakan beberapa variabel seperti total investasi awal, keuntungan bersih, dan juga perhitungan-perhitungan lain. Yang mana BEP yang kami dapatkan yaitu terjadi pada bulan ke-9, yaitu sesuai dengan investasi awal kami sebanyak Rp70.457.000, yang mana pada bulan ke-9 itu didapatkan BEP dengan kisaran harga tersebut sesuai dengan keuntungan bersih setiap bulannya yaitu Rp7.843.000. Dan juga kami juga menghitung porsi yang harus didapatkan untuk mencapai break even point, yaitu porsi yang terjual yaitu sebanyak 4.500 porsi. Maka hal tersebut telah terjadi BEP pada bisnis kami. Dalam analisis keuangan, kami tentunya juga menganalisis risiko finansial yang mungkin kami alami pada bisnis ini nanti. Yang pertama yaitu penurunan jumlah pelanggan pada bulan atau musim tertentu. Yang kedua, kenaikan harga baku. Yang ketiga, biaya operasional lebih dari yang diperkirakan, seperti kerusakan barang dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu
kesalahan teknis pada sistem POS yang kami jalankan. Untuk strategi mitigasinya, kami melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan promosi atau promo harga atau promo produk pada bulan tertentu untuk menarik pelanggan. Yang kedua yaitu melakukan kontrak jangka panjang dengan supplier bahan baku agar harga tetap stabil dan tidak naik pada pertengahan perjalanan. Yang ketiga yaitu kami melakukan analisis atau maintenance dari sistem POS yang kami gunakan. Untuk strategi implementasi, rencana tindakan yang kami lakukan yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengadaan dan persiapan, yang ketiga yaitu peluncuran. Pengelolaan sumber daya, yang pertama kami lakukan itu pertama SDM. 2 koki, 2 pelayan, 2 pengelola, 1 admin sistem POS. Yang kedua, pelatihan staf mengenai sistem digital untuk memastikan pemahaman teknologi. Yang kedua, teknologi, sistem POS untuk pemrosesan pesanan dan manajemen data, pemeliharaan sistem setiap bulan. Yaitu analisis risiko dan strategi mitigasi. Pertama, risiko teknis. Yang kami lakukan yaitu kegagalan sistem, kemudian kerentanan keamanan, yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Risiko pasar. Yang pertama, perubahan tren. Yang kedua, preferensi konsumen. Selanjutnya kami melakukan analisis risiko dan strategi mitigasi. Yang pertama itu risiko teknis. Analisis yang kami lakukan yaitu yang pertama, kegagalan sistem, kerentanan keamanan, dan ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya ya risiko pasar. Yang kami analisis yaitu yang pertama, perubahan tren teknologi, preferensi konsumen berubah. Yang kedua, selanjutnya itu strategi mitigasi. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada tim, melakukan pengujian, menggunakan enkripsi data, menyediakan cadangan jaringan, melakukan riset pasar. Selanjutnya itu menyiapkan SOP. Proposisi nilai dari bisnis kami yaitu adalah pecinta mie menginginkan suasana yang nyaman. Kami menawarkan mie Jeptugu yang menyajikan mie dengan cita rasa kaya rempah asli Indonesia. Dengan suasana nyaman seperti di rumah, berbeda dari kompetitor lainnya. Mie Jeptugu mengusung konsep personalis ordering melalui aplikasi POS dan menggunakan rempah segar dari petani lokal, memberikan rasa unik sekaligus memberdayakan komunitas lokal. Ya. Rencana bisnis ini bertujuan untuk mendirikan restoran mie berbasis teknologi yang modern dengan suasana hangat seperti di rumah sendiri. Dengan investasi awal sebanyak Rp70.457.000 dengan estimasi pendapatan sebanyak Rp45 juta setiap bulannya, maka akan didapatkan break-even point pada bulan ke-9. Maka dari itu, silakan investor yang berminat, silakan investasi pada bisnis ini agar bisnis ini berkembang dengan pesat dan juga memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin bertumbuh.